Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya Setiawan, dengan NIM 082 011 333 063. Saya berasal dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan UAS Fisika Komputasi 2 dari Bapak Sugi. Oke. Di sini isi dari UAS-nya terdapat 3 soal. Yang pertama, soal nomor 1, apa perbedaan PDB dan PDB secara numerik. Yang kedua, terdapat 2 soal di nomor 2 sendiri, yaitu yang pertama atau yang A, turunkan secara manual bagaimana diagram kupu-kupu FFT. Yang kedua, buatlah program FFT untuk 5 frekuensi dasar dengan amplitude terserah. Frekuensi pertama adalah tanggal lahir Anda, frekuensi kedua adalah bulan lahir ditambah 10, frekuensi ketiga adalah tahun lahir Anda dibagi 10, frekuensi keempat adalah tanggal lahir ibu Anda, frekuensi kelima adalah tanggal lahir Anda. Pastikan bahwa semua frekuensi muncul. Oke, yang ketiga, seperti nomor 2, nomor 3 sendiri terdapat 2 soal. Membangkitkan bilangan random semu dengan rumus Z sama dengan Z kalikan A ditambah C mod M. Oke, soal yang A ya, membangkitkan bilangan dengan nilai M adalah tahun kelahiran Anda, nilai A adalah tanggal lahir Anda, dan nilai C adalah bulan kelahiran Anda. Membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Oke, yang kedua adalah buat gambar dengan ukuran 100 kali 100 pixel, buat bentuk sembarang di dalam gambar tersebut, di dalam ukuran tersebut. Bangkitkan bilangan random dengan X maksimal 100 dan Y maksimal 100. Nilai M yang dibangkitkan 1 juta dan 1 juta Y, 1 juta X dan 1 juta Y. Tentukan luasan bentuk tak tentu yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep bilangan random. Oke, kita langsung menuju ke nomor 1, yaitu perbedaan antara persamaan diferensial biasa atau PDB dengan persamaan diferensial parsial atau PDP. Oke, kita tinjau dari persamaan diferensial biasa dulu. Persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Oke, jika y(x) adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y dinamakan variabel tak bebas. Mungkin kalau secara pengertian saja mungkin tidak, mungkin agak susah ya. Karena itu aku tunjukkan contohnya. Oke, saya tunjukkan contohnya. Yang pertama, x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi 6x dy per dx sama dengan 0. Oke, diferensial biasa merupakan hanya mempunyai satu variabel bebas. Di sini dimaksud variabel bebas adalah x nih, kayak bahas ini dx kuadrat dan dx. Oleh karena itu kita namakan adalah variabel bebas. Oke, contoh yang kedua adalah e pangkat y aksen sama dengan e pangkat x plus x. Oke, di sini masih pakai menggunakan variabel x. Yang selanjutnya adalah d kuadrat q per dt kuadrat min 3d q per dt ditambah 10 q sama dengan 4. Oke, di sini menggunakan variabel t ya. Berbeda dengan dua contoh yang di atas, Anda menggunakan variabel x. Oke, sedangkan persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Oke, seperti yang di atas mempunyai dua variabel bebas. Sebagai contoh adalah do kuadrat x, do kuadrat v per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do y kuadrat sama dengan 0. Oke, di sini yang menjadi variabel bebasnya adalah x dan y, sehingga disebut sebagai diferensial parsial. Oke, soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu terdiri dari dua anak ya. Itu yang pertama, turunkan secara manual bagaimana diagram kupu-kupu FFT. Oke, di sini untuk diagram kupu atau algoritma kupu kita bisa contohkan seperti ini, yang terdiri dari bagian kiri adalah fungsinya dan bagian kanan adalah outputnya. Oke, ketika kita ingin menentukan diagram kupu-kupu, kita bisa melihat dari tanda arah panahnya. Oke, sebagai contoh, yaitu kita mencoba menulis persamaan untuk f0.
F0 yang di sini. Bentar, oke. F0 di sini. Nah, kita dapat merunut dari apa aja yang dibutuhkan dari F0, yaitu yang pertama ada ini, dari sini, 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 dan sini juga, sini, sini, sini. Oke, yang pertama yaitu yang kita bisa disebut di sini kita bisa permisalkan A atau B. Mungkin kita bisa A, maka A merupakan dapat dicari menggunakan dari A1 ditambah A2. Oke, di sini misalnya kita mencari A, maka bisa dicari dari A1 ditambah A2. Sedangkan A1 ini bisa kita cari, nah kita runtut nih, kita cari dari sini. Oke. Nah, ketika kita dari sini, maka kita runtut saja tanda panah yang mengarah ke A1 ya, dari sini. Kita misalkan di sini adalah A12. Oke, di sini A11, A12, A13, dan A14. Oke. Nah, A11 berarti antara kita ingin mencari A1, maka yang adalah A11 ditambah A13. Ketika kita mau mencari A2 sama dengan A12 ditambah A14. Nah, kita belum tahu nilai A1-nya itu berapa, A12 itu berapa, dan A13. Oke, di sini kita dapat melihatnya dengan cara tanda silangnya dan tanda panah, itu arah panahnya. Oke, dari A12, A13, A14, A18. Nah, di sini akan menjelaskan lagi dari F0, F1, F2 sampai F7. Oke, untuk A12 sendiri kita didapatkan menggunakan F0 ditambah F4. Oke, kita lihat arah panahnya ke sini dan satunya ke sini. Untuk A12 kita peroleh dari F1 ditambah dengan F5. Oke, di sini ketemu F5, F1 ditambah F5, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah cocok? Karena nah, seperti itu kan. Ini adalah lebih jelasnya. Oke. Karena F0 indeksnya genap, maka persamaan yang digunakan adalah F0 kan merupakan genap ya, maka indeksnya adalah F2K sama dengan sigma n dari 0 sampai n besar per 2 min 1 Gn dikalikan W 2 kalikan N. Nah, di sini Gn nya sendiri kita bisa lihat dari diagram kubu-kubu ini, yang mengindikasikan bahwa Gn adalah Fn ditambah Fn plus N kapital per 2. Nah, oke, ini mungkin penjelasan ulang lagi ya diagramnya. Oke, kita ingin mencari F0, maka bisa kita lihat adalah B1 ditambah B2. Tetapi B1 dan B2 sendiri kan belum ada penjelasannya. Oleh karena itu kita runtut lagi ke belakangnya lagi, yaitu A1 ditambah A3. Nah, untuk ke B2 nya sendiri adalah A2 ditambah 4. Nah, dapat artikan berarti untuk F0 sama dengan A1 ditambah A3 ditambah A2 ditambah A4. Nah, kita jelasin lagi apa itu A1, A3, A2, dan A4. Nah, seperti penjelasan yang saya jelaskan di awal tadi, maka hasilnya seperti ini. F0, F3. Nah, sehingga kita jumlahkan, sehingga diketahui bahwa nilai F0 sama dengan F0 ditambah F4 kalikan W0 ditambah F2 ditambah F6 kalikan W0 ditambah F1 ditambah F5 kalikan W0 ditambah F3 ditambah F7 kalikan W0. Nah, hal ini merupakan rumus yang manual, sehingga ketika kita ingin menyederhanakan, maka rumusnya adalah F2K sama dengan N dari 0 sampai N per 2 min 1 sigma dari Fn plus Fn plus N per 2 kalikan W pangkat 2 Kn. Nah, oke. Ini merupakan soal dari nomor 2. Oke, kita lanjutkan mengenai nomor 2B. Mungkin kita lihat dulu nomor 2B nya. Nah, nomor 2B adalah kita langsung
mengaplikasikan ke dalam Octave. Oke, sebelum itu kita buka Octave-nya terlebih dahulu. Terlalu banyak. Nah, oke, berdasarkan soal, oke, kita tulis CLC dulu. Oke, di sini kita disuruh untuk membuat grafik dengan amplitude terserah. Oke, itu membuat grafik. Oke, mungkin soalnya saya taruh aja ya daripada agak bingung sedikit. Nah, oke, ya kita bisa. Soal adalah membuat programnya untuk 5 frekuensi. Oke, kita bisa untuk membuatnya kita dengan nilai awalan X sama dengan 0, dan juga jangan lupa delta X-nya. Nah, nilai X dan delta X ini di sini tuh berguna nanti ketika kita melakukan perulangan atau percabangan. Di sini karena diminta adalah 5 frekuensi, maka kita akan membuat 5 fungsi. Tetapi untuk sumbu X-nya ya aku contohin aja sampai 20 aja lah, 20. Kita membuat yang pertama. Yang pertama adalah tanggal lahir Anda. Untuk amplitudenya kan terserah, maka kita bisa buat contohnya adalah 5 kalikan sin. 5 kalikan sin. Di sini tanggal lahir saya adalah 23 dikalikan X. Di sini saya menggunakan fungsi sin F2. Yang kedua adalah bulan lahir ditambah 10. Bulan lahir saya Januari, artinya itu 1 berarti ditambah 10 sama 11. Dikalikan sin 11 F3 nya sama dengan 2. Yang ketiga adalah tahun lahir Anda dibagi 10. 2002 dibagi 10 adalah 200,2. X 3-nya F4. Di sini adalah yang keempat adalah tanggal lahir ibu Anda. Tanggal lahir ibu saya adalah tanggal 21. Kita misalkan amplitudenya 1, ketika 1 kita tidak usah kita masukkan, hingga itu 1 kalikan sin ya sama aja sama dengan sin. Lanjut 21 kalikan X. Nah, F5 adalah tanggal lahir bapak. Tanggal lahir bapak saya adalah tanggal 11. Tanggal 10. Sorry. Saya salah baca. X sama dengan di sini kita adalah pastikan bahwa semua frekuensi muncul. Ingat, ketika ada tulisan frekuensi, maka dapat dibuat secara grafik. Kita sebut figur pertama. Figur pertama di sini adalah kita
buat dari 1 sampai 20 seperti yang di atas. Oke, subplot 2,3,1. Nanti saya tulis dulu untuk penjelasannya. Plot dari I, F1 I. Nah, di sini kita G dan title di sini penjelasan subplot adalah M kalikan N di sini 1. Maksudnya apakah nanti kita bisa coba kita itu ajaran aja ya. Oke, di sini kita simpan di dokumen Universitas Airlangga semester 5 fisika komputasi. Oke, nomor 2B UAS. Nah, sebentar. Oke, di sini berarti ada. Oh iya, di sini salah 0,1. Ingat delta x-nya adalah 0,1 ketika untuk persebangan adalah pertambahan terus. Tadi saya salah untuk itunya. Nah, karena itu ditemukan untuk fungsi yang pertama atau yang saya tanda lahir adalah seperti ini. Oke, untuk subplot M kalikan N sama 1 berarti nanti akan cuma 1 doang. Oke, kita lanjutkan sampai ke 5 dulu ya. Oke, kita copy aja di sini. Berarti 232, 234, 235, 2F3, 4, 2. Ini kita ganti warnanya pengen kuning. Di sini 2, F3 kita pengen warna blue atau biru, pengen warna F3. Oke, setelah biru warna merah aja. Nah, setelah warna merah F4 dan terakhir adalah warna apa ya tuh, pokoknya M gitu, aku lupa itu warna apa, lupa satu warna apa ya, bentar kita coba aja warna apa. Oke, F5. Oke, nah sebentar. Oke, nah di sini di sini kan 231 ya. 2 merupakan jumlah dari baris, bukan baris sih, berarti berapa grafik akan dibuat dalam satu kolom ini kan, karena di sini 2 maka jadi 2, 1 dan 2. Isinya itu 3 dari setiap kolom itu 3, 1, 2, 3 dan 1. Berarti kan yang nomor ketika ada 1, 2, 3, 4, 5 itu urutannya. Yang pertama itu tanggal lahir, yang kedua itu adalah kedua bulan lahir, yang ketiga adalah tahun lahir tapi dibagi 10, yang keempat adalah tanggal lahir ibu, tanggal 5 adalah yang kelima adalah tanggal lahir bapak. Oke. Nah, di sini G, Y, B, R dan M itu merupakan warna. Kita pengen warna apa dari sekumpulan ini. Nah, untuk titel F1, F2 dan F3 adalah merupakan judul untuk setiap itunya. Oke. Nah, di sini kan pastikan bahwa semua frekuensi muncul udah. Nah, karena kita disuruh buat program FFT, kita di sini tambahkan itu adalah S di sini terserahnya itu adalah bebas ya, tapi saya menggunakan F bebas, dan N merupakan 2 dikatakan S. Nah, ini yang penting, ini rumusnya. Oke,
Oke, kita masuk ke rumus yang tadi. Untuk yang kedua adalah kita membuat gambar dari semuanya. Ketika ditambahkan, berarti itu superposisinya, kita membuat superposisi n, kita n aja ya, n i sama dengan f1 f1 i ditambah f2 i tambah f3 i astagfirullahaladzim i ditambah f4 i ditambah Oke, ini merupakan untuk superposisinya. Tinggal kita tambahkan F1, F2, F3, F4, F5. Oke, kita buat dengan judul figur 2. Nah, sama aja, pokoknya itu adalah plot. Dari I ini merupakan 1 sampai 20, Fn I. Oke, I kita tutup. Fn aja sebenarnya bisa sih, Fn aja ya. Nah, kita run. Gimana sih? Nah ini. Nah, ketika kita run, maka hasilnya adalah seperti ini. Dari yang masing-masingnya F1, F2, F3 dan F5 seperti ini, maka ketika kita superposisikan menghasilkan gelombang yang seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan untuk rumusnya W sama dengan E pangkat minus 1 pangkatkan 1/2 dikalikan 2 dikalikan N 2 per N. Oke, M sama dengan 0. Ini merupakan awalan saja untuk yang biasanya di sini tuh digunakan untuk kecabangan juga. Oke, for K dari oke, jangan K, L sama dengan 0 sampai N per 4 N 1 N 1. Oke, N 4 N 1. Di sini ada F2 K1 sama dengan 0. Ini merupakan F2K plus 1 seperti rumus yang aku jelasin tadi di nomor 2A. Langsung ada F2K biasa sama dengan 0 juga. Ini merupakan awalannya. Oke, kita buat for lagi. Bisa di sini ada N nya, tapi udahlah. Nah, ini ada N nya, for dari N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1. Rumusnya adalah kan GN ya, GN nya sendiri sama dengan F ditambah Fn N plus N per 2 N per 2 ditambah 1 dikalikan W di sini, pangkatkan N. Oke, kalau di bawah. Nah, seperti ini harusnya. Setelah GE kita ada HN juga. N sama dengan F2 Fn sama derajat rumusnya. Oh iya, di sini kok ini sebenarnya untuk rumus kita tulis rumusnya di sini sama aja. Nah, untuk yang di sini itu sebenarnya tidak ada rumus
cuma sampai plus 1 ya, sudah ada tanggalnya. Oke, kita tambahkan 2 kali. Nah ini, oke, cocok. Kita panggil F2 plus 1 sama dengan rumusnya adalah awal. Ini sebenarnya itu hanya penjumlahan biasa ya. 2 kali 1 ditambah HM dikalikan W pangkat 2 dikalikan N itu. Oke, kita tulis 2 kan sama dengan F2 ditambah GM dikalikan W pangkat 2 dikalikan N. Oke, nah setelah N kita panggil lagi untuk yang M sama dengan M ditambah 1. Selanjutnya F nya akan absolut dari nilai F2A. Oke, kita ulangi lagi untuk ditambah M sama dengan M plus 1. Oke, sama dengan absolut dari nilai F2A. Oke, kita setelah kita di sini kan mencari FFT atau fast Fourier transformnya, karena itu buat grafiknya figur 3. Kita di sini kan kita pakai L sama dengan dari 1 sampai N per 2. Kita plus adalah L, FK atau ya FK FL. Oke, kita lihat gimana apakah berhasil ya. Yang pertama, yang kedua. Oke, kita lihat yang ketiga. Oh, line 35. Oh iya, ini harusnya itu L juga di sini, L juga. Oke, kita ulang lagi 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, ketika kita Fourier transformkan, kita FFT kan, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, untuk nilai L, nah untuk W nya yang W adalah 0,232 ya. Oke, kita lihat apakah nggak ada rumusnya. Salah 2 1 plus N kalikan W. Jadi banget ya. 0 2 1. Oke, kita yang kita pakai. Oke, berarti hasilnya adalah memang seperti ini, hasil dari FFT nya. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Oke, sebentar. Oke, yang nomor 3 soalnya adalah yang pertama, membangkitkan bilangan dengan nilai M adalah tahun kelahiran Anda, nilai A adalah tanggal lahir Anda, dan nilai C adalah bulan kelahiran Anda. Membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Oke, berarti oke, B, buat gambar dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Buat bentuk sembarang dan di dalam gambar ukuran tersebut
dibangkitkan bilangan random dengan X maksimal 100 dan Y maksimal 100. Nilai M yang dibangkitkan adalah 1 juta X dan 1 juta Y. Tentukan luasan bentuk tak tentu yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep bilangan random. Oke, di sini kita berarti akan membuat program ya. Oke, yang pertama 3A. Oke, lebih bagus juga kita mengcopy soal yang A dulu. Membagikan bilangan random dengan rumusnya adalah Z A adalah tanggal lahir saya adalah 23, C nya bulan kelahiran 01. Membagikan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Berarti dimulai itu artinya Z nya, Z sama dengan 20. Oke. Oh iya, M nya juga, M sama dengan 2002. Ini tahun lahir saya. Tanggal lahir ibu saya adalah tanggal 21. Oke, karena ini jumlah iterasi sama dengan 20, karena di sini yang yang benar adalah pembangunan bilet 20 angka. Oke, lanjut for 1 sampai for I dari 1 sampai jumlah si. Z sama dengan 0, sesuai rumusnya adalah Z dikalikan A ditambah C koma M. Oke, sini deh. Ketika kita ingin untuk membangkitkan bilangan bebas, maka rumusnya adalah Z sama dengan mod dari Z kalikan A plus C dan mod M. Oke. Untuk itunya maka kita bisa menggunakan print F dari bilangan random sama dengan persen dia aja, persen. Ini digunakan untuk memanggil Z. Juga membutuhkan tanggal lahir sebagai awalan, kita bisa print lagi, print bilangan random. Sama dengan persen D. Kita bisa kita simpan di kita simpan di semester 5 seperti biasanya. Notasi 2 nomor 3A. 3A save no. Karena di sini masih ini masih kolom 1 yaitu N. Di sini biar ganti spasi, tetapi itu ganti baris ya untuk memindahkan ke bawah.
ketika kita ingin mendapatkan nilai bilangan randomnya bebas, maka seperti ini. Tetapi ketika kita ingin mendapatkannya, ketika kita ingin mendapatkannya di antara 0 sampai 1, kita bisa, yaitu dengan cara B sama dengan Z per M. Kita ini, nah, kita ganti B nya. Oke, besar ini kalau kita nanti salah. Oke, kita nggak perlu. Oke, di sini kita bisa tahu ya, kalau kita ingin bilangan random 0 sampai 1, maka seperti ini. Oke, thank you. Nah, mungkin kita lanjut ke yang 3B ya. Oke, kita buat lagi. Seperti biasa, kita copy soalnya. Copy soalnya. Oke, di sini kita membuat gambar 1x1 pixel. Oke, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Kalau nggak salah itu di download ya. Mungkin kita bisa lihat aja langsung di image. Untuk yang gambar yang saya gunakan adalah ini, yaitu hehe. Oke, gambarnya itu udah 100x100 pixel. Oke, nah, oke, itu tinggal kita panggil aja dari download atau dari unduhannya. Ketika kita ingin memanggilnya ke Octave, kita harus simpan dulu. Nah, kita klik di sini. Nah, oke, sip, sudah. Tinggal btg image, upload image. Yang pertama, mungkin lanjut ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu gambar ini adalah ketika kita ingin memunculkan gambar di Octave ya. Kita tulis nama filenya ya tadi hehe.png. Oke, kita bisa memanggilnya dulu. Ketika kita ingin melihatnya adalah menggunakan imshow dari gambar. Oke, kita langsung aja dulu. Kita simpan seperti tadi. Oke, nomor 3B. Kayak gambarnya adalah seperti ini ya. Tadi kita lanjut, kalau pengen itu kita bisa komen dulu biar dia nggak kelihatan. Selanjutnya adalah mengubah gambar dari bentuk biner. Tadi kan masih dalam bentuk gambar ya. Dengan caranya gambar sama dengan menggunakan im2bw dari gambar. Ketika kita ingin lihat hasilnya adalah oke, lanjut. Nah, ini merupakan
binernya ya, biner dari gambar tadi. Kita mengubah bentuk gambar menjadi bilangan biner. Bilangan adalah 0 sampai 1 aja. Oke, setelah itu kita mencari garis tepinya. Oke, di sini satu saja. Cari garis tepi. Garis tepinya itu menggunakan kita tepi. Nah, di sini kita menggunakan BW boundary. Dari variabelnya itu adalah gambar, B sama dengan tepi. Nah, ketika kita ingin melihatnya, maka kita ingin melihat yang kita butuhkan adalah hanya tepinya kan. Kita ingin melihat tepinya, maka bisa menggunakan seperti ini. Oke, yang ini kita bisa copy ya, apa saja kita taruh di bawah sini. Kita lihat. Nah, ketika kita ini, maka seperti ini ya yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ini kita komen lagi aja. Oke, selanjutnya kita menentukan x tepi dan y tepi. X tepinya itu sama dengan B. Kolomnya itu berarti barisnya itu dari sampai bawah dalam kolom 2 kan, baris dan kolom berarti baris semua baris sampai kolom ya. Oke, titik 2 harusnya titik 2. Oke, nah ini yang benar. Lanjut y nya y tepi juga. Kita tahan gitu kan, tahan untuk kita buat figur 1. Kita membuat plotnya. Plotnya adalah dari x tepi koma y. Saya ingin untuk warna merah buat red. Nah, dengan line weight-nya itu 3. Line weight line weight Oke, kalau seperti ini kita gimana play-nya. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk grafik, maka seperti ini. Tidak sesuai dengan gambar yang tadi ya, karena gambar itu misalnya berada di bawah sini. Oke, dengan itu kita bisa menggunakan kita bisa meng-reverse. Oke, caranya mereverse adalah menggunakan set dari GCA, YDIR. Ini bukan fungsinya ya, YDIR, reverse. Nah, ini reverse. Kita lihat gimana hasilnya. GCA YDIR reverse. Oke, harusnya udah benar. Nah, oke, seperti ini ya. Garis tepinya adalah ini. Berarti kita yang dicari adalah yang bagian sini. Oke, lanjut. Kita membuat bilangan random 0 sampai 100 untuk titik x dan titik y. Oke, lanjut. Kita dapat menggunakan function. Function di sini kita mau menggunakan function. Oke, kita bisa menggunakan ymir sama dengan random number. Kita akan menggunakan random number aja.
ini merupakan fungsi untuk kita memanggil bilang random dari max dikurangi min tambah min. Ini merupakan fungsinya. Setelah kita ketik n, kita membuat permisalan di dalam sama dengan 0. Lanjut, karena tadi maksimal untuk i adalah 0 sampai 1 juta, maka for i sama dengan dari 0 sampai 1 juta, dari 1 juta. Oke. X sama dengan round dari random number 0,100. Oke, kita copy aja ini roundnya sampai sini. Lanjut, kita butuh y sama dengan 100 ya, butuh kita oke. Di sini setelah kita buat logiknya, logic statement kita bisa menggunakan if jika y kurang dari min y tapi dan y lebih dari max y tapi lanjut if lagi jika ketika ini y, maka kita menggunakan x. Kita copy biar lebih cepat. Kita menggunakan x kurang dari, dan di sini x juga x tapi y nya juga x. Nah, oke, maka x underscore list sama dengan fin y sama y tepi. Kita buat lagi if lagi, kita buat x kurang dari min dari x list dan x lebih dari max dari x list maka di dalam ini penjumlahan karena di dalam tambah 1. Oke, kita n lagi, kita n. Oke, setelah itu ini kan bentar, oh iya ini on udah ada sebenarnya ternyata. Oke, setelah if kita membuat figur 2 di sini merupakan titik-titik. Kita melihat titik-titik dalam grafik tersebut ya. Kita menggunakan plot. Grafiknya adalah x, y dengan bentuknya adalah titik. Oke, seperti ini, koma, marker size nya itu 10, marker size koma 10. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat gimana bentuknya. Di sini ada sedikit kesalahan, marker size. Oh iya, 10 nya tuh oke, ternyata salah. Nah,
Oke, kita tunggu, ini masih proses. Nah, titiknya yang berada di dalam adalah segini. Nah, karena kita menggunakan metode Monte Carlo atau bilangan random, untuk menentukan luasnya kita dapat menggunakan rumus. Bentar, oh ya, ini karena 1 juta ya, berarti masih banyak lagi. Oke, mungkin kita bisa tunggu karena agak lama kalau untuk yang 1 juta. Oke, mungkin apakah sudah selesai sampai 1 juta? Oh, sepertinya belum sih. Mungkin bisa kita edit untuk mengetahui luas, untuk menentukan luas. Maka luas sama dengan gambar pixel tadi kan 100, terus dikalikan 100 dikalikan di dalam dibagi dibagi dengan maksimal titik, karena tadi kita menggunakan 1 juta itu 1 juta. Nah, ini titiknya 3 cocok. Ini merupakan luasnya. Ntar ini masih banyak ini. Mungkin bisa kita mulai aja lagi. Karena ini 1 juta mungkinan sangat lama ya. Oke, ini mungkin belum sampai 1 juta jika kita ingin. Nah, semakin banyak titiknya atau semakin banyak maksimum ya nilai yang dibangkitkan sampai 1 juta, maka luasan titik yang di dalam itu maka akan semakin lama. Kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengerahnya seperti itu. Oke, mungkin ini udah sampai beratus ribu ya, karena 1 juta itu agak susah. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk codingannya. Ketika untuk mencari luas, maka gambarnya, ukuran gambar itu 100 kali 100 dikalikan di dalam itu nanti berapa dibagi 1 juta. Karena titiknya terlalu banyak, maka sampai sekarang hasilnya belum bisa, dan kemungkinan itu aja yang bisa saya jelaskan dari UAS Fisika Komputasi 2 dari materinya Bapak Sugi. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ingin bertanya bisa ketik aja di kolom komentar, mesti akan saya respon. Oke, terima kasih.